Sebentar lagi kan ini Idul Fitri ya kita ya. Masih lama. Enggak lah. Kan kita Ramadan ini Pak. Ramadan aja belum, Idul Fitri. Sebentar lagi kan kita Ramadan. Jadi kan ada perubahan konsumsi masyarakat itu gimana sih? Sebetulnya kalau kita bicara tentang kondisi tentang Idul Fitri itu pasti kita akan tidak jauh berbicara selain ini ya, selain mungkin masalah agama ya. Pasti kalau menurut saya itu tidak akan terlepas dari kondisi perekonomian. Kita akan membahas tentang kondisi perekonomian. Pasti ya, itu pasti akan di situ akan roda-roda perekonomian itu pasti akan berputar lebih cepat dari hari-hari biasa beda ataupun dari bulan-bulan biasa. Udah kelihatan nih kayaknya kan biasanya harga minyak 28.000. Hari ini 48.000. 40.000. Saya udah ke Indomaret nggak jadi beli. Nggak jadi beli. Jadi repan nih. Untuk komoditi yang lain gimana? Nggak tahu, belinya cuma minyak doang. Belanja. Ini malah ketawa sih Pak ya. Orang ada. Sekarang repan ya, rebusan saja ya. Tapi ngomong-ngomong ini udah pada tahu nggak sih yang kalau kita bicara tentang perekonomian itu apa sih? Nah itu pas banget Mas. Kemarin kan kebetulan ya, saya kan lagi kuliah nih. Iya gaya banget. Maksudnya pas awal kuliah itu kan ada matrikulasi ya. Di situ tuh ada mata kuliah ekonomi makro. Terus di ujiannya itu ada pertanyaan, jelasin dong gimana tentang pertumbuhan ekonomi. Bingung juga pas itu, padahal secara di BPS tuh sering banget kan dengar kalimat itu, tapi pas disuruh nulis, disuruh jawab itu tuh bingung, dan akhirnya modalnya tuh cuman berburu dan meramu kalimat-kalimat yang ada di internet. Bisa sih kejawab pertanyaannya, cuman kan esensi dari mahasiswa tuh kan buat belajar ya, saya nggak dapet itu. Tapi ngomong-ngomong kita harus panggil siapa sih? Saya nggak tahu kalau sama beliaunya yang subuh ya. Gitu ya Mas. Mbak dong, Mbak. Yang nyaman aja lah. Emang biasanya panggil apa Mas? Kalau sama beliau bingung nih, saya harus manggil siapa nih? Yang penting Woro Widowati atau yang penting jangan Najwa nyonya, Shihab ini. Kalau masalah level karaoke itu kan seringnya coba lihat 11-12 dengan Woro Widowati kan. Iya. Beneran loh ini kitanya itu loh. Iya. Tapi kalau nanya-nanya kayak gini saya jadi teringat ini. Coba dijelasin juga nih. Najwa Shihab, coba lihat pandangan sama lirikanya kan mesti Najwa Shihab. Saya coba akan menjawab, panggil Najwa aja ya. Ini Mbak Najwa. Aduh jangan dong, kasihan orang tua saya nih Mas. Sudah ngasih bagus-bagus diganti. Oke, kalau saya coba ingin diskusi sama teman-teman semua, apa sih yang kita kan sering mendengarkan suatu kata pertumbuhan ekonomi. Iya, pertumbuhan ekonomi, apa sih pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu saya coba menggunakan bahasa awam saja, bukan bahasa akademik ya, supaya bisa dipahami gitu ya. Cepat dimengerti. Pertumbuhan ekonomi itu adalah apabila kita membandingkan antara kondisi perekonomian saat ini dengan saat kemarin. Perekonomian dibandingkan. Saat kemarin itu tahun ya? Misalnya gitu kita referensi waktunya misalnya tahun. Berarti kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi tahun sekarang 2021, misalnya kalau kita yang sudah rilis kan tahun 2021. Di tahun 2021 itu berarti kondisi perekonomian di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Bagaimana? Nah, padahal kan kita tahu ya setiap tahun itu kan ada perubahan harga. Makanya kita untuk menghilangkan namanya faktor perubahan harga itu supaya keterbandingannya bisa dijalankan dengan baik, itu harus ada suatu ada suatu tahun dasar yang digunakan. Jadi semua harga itu keterbandingannya terhadap tahun dasar itu. Untuk tahun 21 tumbuh positif. Kan tumbuh positif. Artinya secara sederhana nih, saya kan awam ya, maksudnya nggak gitu ngerti tentang pertumbuhan ekonomi. Berarti kan output yang dihasilkan itu lebih banyak jika dibandingkan tahun sebelumnya. Betul sekali. Tapi kok realitanya nggak begitu ya Mas? Maksudnya di lapangan tuh nyari barang ada yang susah, minyak susah, gula susah, orang cantik susah. Iya. kita mungkin serius banget.
mungkin mungkin satu dua hal, makanya kan kita kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kan seluruh sektor lapangan usaha ya. Ada satu lapangan usaha atau ada satu sektor yang mungkin memang kalau tadi tumbuh itu kan positif. Nah, kalau ke bawah negatif itu istilahnya adalah kontraksi gitu. Bukan Mas, artinya apa? Apa ya gambaran yang tadi disampaikan tuh kok udah minah dong. Terus Kan apa minah dong? 2020. Enggak dari iya sih, ya juga sih fenomenanya emang itu di 2022. Ya, Ya benar. Berarti belum dihitung ya. intinya gini, mungkin contoh gampangnya gini aja ya. Tahun 2021 sama 2020 mungkin efeknya pandemi lebih terasa kapan tuh kalau menurut Mbak Risti sama Mas Subuh nih? Antara Kalau saya sih 2020, 2021 efeknya pandemi, efeknya COVID itu Waktu kita mulai di Indonesia Rame itu kan Itu Maret 2020. 2020 sampai dengan 1 tahun penuh itu. Iya. Nah, setelah itu kan di 2021 awal mulai sedikit-sedikit buka, meskipun kemudian diperketat lagi oleh pemerintah. Iya. Nah, itu mungkin sudah mulai saat itu mulai sedikit tumbuh kecil-kecil, sedikit-sedikit, terus habis itu turun lagi, mungkin seperti itu. Iya, saya setuju dengan yang disampaikan Mas Subuh ya. Artinya tahun 2020 itu kan contoh yang mungkin terasa itu di transportasi. Mungkin banyak kan yang ditahan-tahan kan. Karena PPKM ya? Iya, PPKM kan dilarang ya untuk angkutan umum ya. Tentu 2000 ada beberapa bulan bahkan mungkin ditutup secara total gitu ya. Nah, bisa dibandingkan untuk tahun 2021 kan sudah mulai banyak tuh armada-armada yang berangkat. Nah, itulah kondisi perekonomian untuk transportasi. Tahun 2020 jumlah penumpang di suatu armada itu misalnya hanya 1 juta. Kemudian di tahun 2020 sudah mulai dibuka, penumpangnya 2021. jadi 2000 tadi tahun 2021. Jadi penumpangnya sudah 2021 jumlahnya 2 juta. Nah, disitulah ada berarti ada pertumbuhan ekonomi di lapangan usaha transportasi itu. Nah, itulah pertumbuhan ekonomi, gambaran realnya Jadi semacam itu memang untuk transportasi. Sangat tercermin sekali. di lapangan ya. Iya, Dulu sangat. pariwisata beneran mati total Ditutup, di 2020. mulai dibuka. Kemudian Nah, ini mulai kelihatan sudah mulai tahun menggeliat 2020 lagi. ya tempat pariwisata ditutup Itu ya, total. kan pertumbuhan yang dihasilkan itu masih menjadi perbincangan akademisi ya. Maksudnya Iya, kondisi masih seperti ini kok udah Iya. tumbuh positif kan gitu. Iya, apalagi Itu tuh yang gimana pas itu? di 2020 itu kan pas rilis angka nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan beneran heboh ya, netizennya tuh beneran kok bisa sih ini BPS nih didirect enggak sih sama pemerintah untuk mengeluarkan angka segitu gitu, yang awalnya tuh minus kemudian tahu-tahu positif gitu angkanya. Kalau awam kan menilainya nggak Iya, realistis. betul. Kan gini, kenapa tahun 2020 itu bisa negatif ya? 2019 itu kan kondisi normal. Iya, normal. Kondisi normal kan, kondisi pada satu titik tertentu perekonomian kita. Kemudian tahun 2020 Pandemi. itu semua pada pandemi semua dibatasi. Kemudian kondisi perekonomian kita jadi turun sangat drastis sekali. Ada di sana di titik min 1,20 kalau untuk Kabupaten Boyolali ya. Boyolali juga minus. Iya, minus 1,2. Nah, ketika tahun 2020 sudah mulai naik lagi dari kondisi yang rendah Minus di gitu. tahun 2020, sedikit apapun dia ada pertumbuhan, ada perbaikan perekonomian, dia akan positif. Walaupun mungkin apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 itu sebetulnya belum selevel dengan 2019. Tapi karena kita keterbandingannya sesuatu dari Sama. angka yang sangat pembandingnya tahun 2020 yang kondisi sangat terpuruk sekali. Jadi ketika ada perbaikan sedikit pun pasti sudah akan positif. Walaupun itu belum menyamai tahun 2019 yang kita kondisi normal. Terus lagi nih Mas, kan pernah baca-baca juga nih kalau kalau angka nasional sih ya, angka nasional itu di sektor industri besar sedang atau industri secara umum lah, itu tuh memberikan kontribusi yang paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini untuk Boyolali apa juga kayak gitu sih? Hampir sama nggih. Kalau secara teori ekonomi, ya, secara teori ekonomi itu kan kalau ada suatu daerah, suatu negara ada peralihan dari dia agraris ke
bukan dari agraris, mungkin dari berkembang menuju ke maju, pasti akan terjadi pergeseran dari agraris ke industri dan jasa. Serta perdagangan itu sesuatu yang pasti secara teori akademik, dan itu juga sesuai dengan kondisi yang ada di Boyolali pun juga, karena sudah dari bupati yang dulu ya kan sudah sebelumnya kan sudah mencanangkan pro investasi. Jadi memang banyak industri-industri dibuka di Boyolali. Kalau mungkin Mbak Risti, Mas Subuh mungkin bisa lihat di daerah Butuh, Mojosongo itu menjadi sentra industri besar di sana. Pun demikian juga di daerah utara itu kan ada juga yang bahkan banyak mungkin bahkan industri yang mungkin salah satu yang paling besar di Boyolali di Klego itu yang karyawannya sekitar 8 ribuan itu juga ada di sana. Jadi memang secara realita pun juga semacam sama ya kondisinya. Kalau sebenarnya kan ngomong-ngomong pertumbuhan itu terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya. Nah itu udah sampai ke sana nggak sih? Udah mampu nggak nih pertumbuhan ekonomi di Boyolali itu dengan angka segitu maksudnya? Itu mensejahterakan masyarakat. Kalau kita bicara dengan pertumbuhan ekonomi dengan masyarakat, memang ini ada sedikit ini yang perlu dipahami ya. Kalau ada sedikit kelemahan kalau dalam kita bicara ekonomi ini, kita perekonomian itu didasarkan adalah di mana tempat pabrik itu berada, khususnya di industri ya. Di industri, makanya kita hati-hati dalam menganalisis perekonomian ke sana, karena misalnya ketika kita bicara di situ ada pabrik, nilai suatu pabrik yang dihasilkan triliunan kan. Apakah itu dinikmati oleh penduduk Boyolali semua? Kan tidak. Belum tentu. Tapi walaupun belum tentu, tapi tetap ada efeknya di Boyolali, pasti ada kan gitu. Nah, kalau kita bicara terhadap penduduk kita, ya sebetulnya kita sudah cukup tinggi. Kalau PDB per kapita kita sebetulnya sudah cukup dan layak. Tapi sekali lagi kita harus sebagaimana mungkin betul-betul itu dinikmati semaksimal mungkin oleh masyarakat Boyolali sendiri. Jadi tidak serta-merta itu semua menjadi aset keluar. Kalau secara teori kan juga ada yang mengaitkan itu juga kayaknya pertumbuhan ekonomi itu terkait erat dengan penduduk. Artinya ketika suatu negara itu punya penduduk yang banyak, itu tuh akan punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu pula hasilnya kan, hasil dari pertumbuhan ekonomi itu juga akan berdampak ke penduduk. Pasti. Logikanya kan begini. Ketika kita punya nilai produk 1 miliar, penduduknya 1 juta. Kan berarti pendapatan penduduk per kapita, perekonomian per kapita kan 1 miliar dibagi 1 juta berapa? Berarti kan 1 juta kan per penduduk. Kalau penduduknya lebih banyak 2 juta dengan hasil yang sama, bisa separuhnya di perekonomiannya. Tugas pemerintah itu bukan hanya menumbuhkan perekonomiannya, tapi juga mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Untuk mensejahterakan seperti itu. Kayaknya lihat sektornya juga ya. Kita kan nggak bisa kan lihat pertumbuhan ekonomi itu cuman angka utuhnya gitu. Harus melihat lebih detail ke per sektornya kan, per lapangan usahanya. Misalkan nih 2020 itu kan kondisi pas pandemi itu tuh banyak sekali pabrik yang mengurangi jumlah pegawainya. Tentu kan bergeser kan. Artinya di 2020 ada 1 juta orang yang dulunya produktif di bidang industri itu bisa menghasilkan output sekian, kemudian beralih ke sektor pertanian, tentu dia kan nggak bisa menghasilkan output segitu kan. Begitu nggak sih? Cuman ini secara umum memang kayak begitu ya, cuman di Boyolali ada sesuatu yang unik ini. Untuk industri di Boyolali ya, ada sesuatu yang unik ini. Di tahun 2020 itu secara umum, secara nasional itu industri turun. Turun. Tapi
Di Untuk Boyolali? Boyolali itu masih sedikit naik. Kenapa? Oh, iya. 2020. 2020. 2020 itu industri kita masih tumbuh sedikit, walaupun sedikit. Tumbuh ya, Kenapa? masih tumbuh. Secara umum memang industri-industri pada mengurangi Ya, ada produksi dan pengurangan itu, sebagainya. pengurangan produksi. Cuman yang saya tanyakan tadi, industri besar yang ada di Boyolali justru menerima orderan dari Jakarta. Oh gitu. Jadi sampai bahkan outputnya itu sampai triliunan itu di Boyolali di. Udah mulai pada tutup itu. Iya. Untuk Jakarta pada tutup. Jakarta Karena pada tutup mungkin kondisinya pas itu Jakarta Ya, lebih parah dan kita masih sangat masih parah, itu ya. tidak bisa untuk Karena tadi outputnya. untuk memenuhi itu ya, untuk memenuhi itu terpaksa sini Permintaan. Iya, permintaan padahal harus pasarnya masih permintaan tinggi. masih ada, cuman untuk dia untuk menutup apa itu produksinya di Jakarta kan sebagai contoh gaji ataupun upah buruh di Jakarta sama di Boyolali kan berbeda, sangat berbeda, jauh banget. sangat berbeda ya, sangat berbeda. Nah itu apa itu di sana mungkin tidak bisa mencukupi itu dan terlempar ke banyak sekali di Boyolali itu. Jadi untuk industri beberapa industri besar itu justru ada peningkatan. Kalau industri yang lain, yang kecil-kecil memang ya memang pada turun. Tapi itu sesuatu yang unik itu, yang aneh untuk yang di Boyolali. Iya. Iya, Walaupun kecil sekali yang gitu. mengagetkan sekali ya itu, padahal Iya. kan orang-orang kan pada apa mengira industri itu bakal hancur ya Iya, di 2020 itu kadang kan 20. memang banyak yang diminta untuk tutup kan. Secara umum iya, secara umum iya. Tapi Yang paling terdampak ada kayaknya. kasus, iya ada kasus itu sangat bahkan itu tadi saya bilang triliunan. Nah kebetulan memang kan Outputnya. wilayah yang paling banyak garment sih ya. Itu juga nggak sih? Oh, sebetulnya kalau di Boyolali masih yang paling tinggi itu adalah industri makan minum. Oh, tetap. Iya, tetap itu- makan minum. Itu permintaan itu makan minum. Makan minum. Sekarang walaupun pandemi apapun, Itu industri- logika industri besar atau iya, rumah tangga itu? industri besar juga, industri rumah tangga juga. Nah, salah satu industri yang dampaknya itu berkurang itu adalah ataupun tidak ada ataupun bahkan mungkin tetap positif itu adalah industri makan minum. Sekarang kondisi pandemi, ada pandemi atau tidak pandemi, apakah konsumsi Anda berkurang? Tidak kan? Justru malah tambah kan? Nah, Pengaruh juga nggak sih dengan apa Boyolali yang produksi susu itu? Nah. Kan saat itu apa pandemi itu orang pengen meningkatkan imunitas kan ya. permintaan susu saat itu. Iya. Banyak orang kayak gitu juga. Iya, tentu. Di sela-sela apa industri pada redup, Iya. Boyolali masih bertahan karena Iya. permintaan susu itu begitu banyak. Betul, iya itu. satunya ya. Salah satunya. Makanya kan sekali lagi tadi karena di Boyolali itu di industri pengolahan itu kan tetap kontribusinya tetap paling tinggi itu makan minuman. Jadi kemarin kalau untuk di pandemi itu tidak terlalu berpengaruh karena justru itu tadi Mbak Risti, Mas Hugo bisa mengalami sendiri ketika kita banyak WFH malah mungkin makannya banyak, katanya juga untuk meningkatkan imunitas katanya selain vitamin makanan juga diperbanyak yang enak yang bergizi kan gitu ya. Nah itu ya karena di sana kan ada makanan dan itu makanan-makanan yang olahan yang siap saji kan membutuhkan banyak itu tadi di depan kan yang punya kontribusi perekonomian yang tiga terbesar di Boyolali itu kan adalah industri pengolahan, kemudian pertanian dan perdagangan. Kalau perdagangan itu sebetulnya hanya ikutan saja. Pertanian ada produksi, industri ada produksi, lainnya juga ada industri yang lapangan usaha yang kecil-kecil industri. Pasti kan perdagangannya kan maju kan. Nah, kenapa ini di tahun 2021 itu Boyolali itu punya pertumbuhan yang cukup bagus, cukup tinggi. Kita di tahun 2021 itu pertumbuhan kita adalah 4,63. Kondisi itu nomor 3 se-Jawa Tengah. Jadi hanya di bawah kota Semarang dan di bawah Batang. Makanya tadi kalau pertanian itu kan tergantung sangat di luar kita lah, di luar udah sangat fluktuatif lah antar tahun itu berubahnya sangat bisa cepat sekali. Jadi kalau mungkin di 2 tahun terakhir pertanyaannya kita cukup
artinya kan tadi dengan cerita ya, Iya. bahwa mestinya kan ada peralihan dari negara berkembang Iya. ke peralihan ya. Daerah Dari berkembang. Pertanian ke industri, iya. Cuman saya lihat itu di 2 tahun terakhir tuh kembali lagi nih pola bahwa pertanian tuh malah Kalau secara kontribusi tetap iya, masih di industri, cuman pertumbuhannya pertaniannya tuh, ya. kembali naik lagi. Nah. Bukan mestinya kan turun ya, trennya kan mestinya kan turun. Tapi ini kan 2 tahun terakhir itu tren pertaniannya yang naik. Ya, Meskipun kontribusi Iya, iya, meskipun ya. Dampak pandemi sih kalau menurut saya. Kalau memang pertanian itu tidak ada salah satu lapangan usaha yang tidak terdampak oleh pandemi, itu adalah sektor pertanian. Jadi kalau yang paling berdampak pandemi itu adalah sektor transportasi, pariwisata, kemudian rumah makan, itu yang paling berdampak terhadap COVID kemarin. Kalau pertanian itu tahan banting untuk COVID, urusan COVID itu dia tahan banting, tapi dia tidak tahan banting oleh cuaca, iklim. Nah, nyambung sekali lagi Mas. Belum paham. Tadi kan kalau dilihat yang kontribusinya paling besar itu kan dari industri. Makannya. Kalau yang ini yang masih paling rendah kontribusinya atau kenaikannya mungkin ya, biar kita bisa lihat dari 2020 ke 2021 tuh sektor apa sih yang masih belum menggeliat lagi gitu. kalau kita bicara untuk ini ya tumbuhnya ya, masalah pertumbuhan ya. Kalau masalah pertumbuhan yang di tahun 2021 itu semuanya bergerak tumbuh positif. Semua tuh positif. Hanya 2 lapangan usaha 2021. Oh, karena berpijaknya dari 2020 yang hancur-hancuran semuanya kan gitu kondisinya tiarap semua. Sudah jadi sudah membaik sedikit saja dari tahun 2020 sudah tumbuh. Jadi tidak. Nah, cuman masih ada 2 lapangan usaha yang terjadi kontraksi negatif. Ya, di sana ada tentang pertambangan dan penggalian. Kita pertambangan dan penggalian, kemudian yang satunya adalah transportasi ternyata masih sedikit turun lagi, masih di 2001 itu 2021 dibanding 2020 transportasinya masih turun. Nah, ini menarik ini. Agak aneh. Agak aneh ya. Iya. Menariknya begini, coba kita lihat, kita dalami. Padahal kan PPKM-nya udah. Iya, kalau pertambangan dan penggalian jelas ya, karena tergantung cuaca ya. Tahun 2021 itu curah hujannya sangat tinggi. Justru berkurang dibandingkan 2020. Itu berkurang di 2020 itu. Sense of gitu. Iya. Berarti masih berkurang, makanya produksi kalau kita kan produksinya kan ya tergantung dengan itu kan. Itu produksinya sedikit turun pertama. Kalau kita kan di Boyolali kan nggak ada pertambangan besar seperti di Klaten sama Sleman sama Magelang kan nggak ada ya. Kita sudah ditutup semua. Kita kan hanya ada pertambangan penggaliannya kan hanya di sungai-sungai. Itu otomatis tergantung pada curah hujan. Nah, kebetulan 2021 curah hujannya lebih sedikit dari tahun 2020 di Boyolali, maka pertambangan penggaliannya sedikit turun. Kemudian ya transportasi yang aneh ini. Tapi kita pahami untuk pariwisata sudah mulai menggeliat kan gitu ya. Mungkin hotel juga menggeliat kan gitu. Nah, tapi kok transportasi masih justru masih kontraksi walaupun sedikit. Nah, apa? Nah, itu terjadi pergeseran pola dari masyarakat yang dulunya itu kan menggunakan angkutan umum. Nah, itu khawatir menjaga, semakin paham untuk menjaga social distancing. Dia ke rumah makan, dia ke hotel, ia berrekreasi, tapi kebanyakan masih menggunakan kendaraan pribadi. Dan perlu diingat, pariwisata yang ada di Boyolali itu kan lingkupnya masih lokal. Jadi kan yang datang belum menjadi tujuan nasional gitu kan enggak. Jadi kan memang turisnya lokal dan itu jadi masih apa ya, masih selaras, masih sejalan gitu. Pariwisata sedikit naik, tapi ini belum bisa menerima itu artinya apa? Karena kan
di 2020 pun kan orang malah sama sekali tidak berani naik. Sama sekali nggak pergi. Udah nggak pergi, tidak naik Kendaraan pribadi, nggak naik kendaraan umum kan? Di 2021 ternyata itu masih berlanjut, walaupun sedikit masih hampir sama lah. Sebetulnya angkanya masih sama. Itu masih Pertama. ada 3 bulan itu ya, Januari, Maret kan masih Full, Kondisi normal. masih kondisi normal, bisa jadi. Ya itu kondisi normal bisa tercatat di situ. Yang jelas itu tadi memang sudah. dan tertolong triwulan pertama mungkin ya di Iya, bisa jadi. 2020 itu. Berarti kalau ini masih angkanya masih minus juga, itu berarti kan Sedikit. acuannya di 2020 berarti lebih parah ya dari 2020. Sedikit ya, cuman memang sebetulnya nggak terlalu signifikan ya kontraksinya ya, tapi tertolong gitu. triwulan pertama itu karena kan waktu itu masih Maret dan Kondisi normal. Maret aja kan masih belum Pas heboh awal banget kan. belum kayak gitu, belum terlalu taat juga sih. Gitu. Jadi ya. Nah, tadi berlanjut kembali ke masalah perekonomian tadi ya. Nah, ketika kayak begitu, mestinya ketika kita suatu wilayah yang punya potensi pertanian bagus, mestinya didukung oleh industri yang mengakomodir hasil pertanian. Itu yang akan bisa meningkatkan perekonomian suatu wilayah lebih signifikan lagi. Cuman itu yang memang harus ditambah lagi di Boyolali kan, misalnya kita contoh Karena susu. tadi itu ya industri, terus yang kedua pertanian Iya. tinggi, makanya industrinya harus berbasis pertanian. Iya, harusnya itu itu nanti kita bisa mendorong perekonomian Boyolali lebih tinggi lagi. Dalam bahasanya itu bahwa pertumbuhan ekonomi itu juga harus berkualitas itu. Iya. Jadi Jadi sebagai contoh real dari pertanian kita ada susu. Apakah sudah ada pabrik yang besar yang menampung itu? di Boyolali. Di Boyolali Boyolali belum ada, ada. Itu susu-susu di Boyolali itu masih pengolahnya ada yang di Salatiga, Semarang, Klaten. Meskipun bahannya dari sini. Bahannya dari Boyolali. Padahal kalau itu bisa diproduk di Boyolali sendiri, pasti wah perekonomiannya akan sangat terdongkrak di industri itu. Contoh lagi, singkong. Boyolali kan juga sangat berlimpah dengan singkong. Padahal kalau kita beli makanan yang jajanan snack-snack gitu ya, apa itu ya merek yang misalnya apalah Singkong crispy. singkong bukannya yang hasil pabrik itu yang segitu saja 4.000. Padahal kalau kita di Memang banyak juga nih singkong di Boyolali. sangat banyak sekali seluruh daerah tengah dari Selo sampai ke Juwangi sana ada semuanya itu singkong. Dan itu kita belum ada industri singkong. Belum ada. Paling adanya industri rumah tangga sih. Industri rumah tangga paling ceriping kan itu kan sangat kecil sekali ya. Iya. Iya. Jangkau yang lebih Nah, luas. berarti tadi itu ya kalau kita kalau kita lihat dari angka-angka yang dihasilkan dari PDRB itu Iya. kita bisa ngasih solusinya seperti itu ya Iya. agar ekonominya Boyolali itu tidak hanya tumbuh tapi Iya. juga berkualitas. Iya. Syaratnya apa itu tadi yaitu ada industri-industri yang menampung hasil pertanian tersebut ya. Jadi Iya. biar pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat Boyolali sendiri. itu. Oke. Kesimpulan. Jadi banyak juga teman-teman, maksudnya dari kan kebetulan saya dulu ya, maksudnya dulu pas masih kerja kan di PDS tuh merilis ya, maksudnya yang rilis kan dari Neraksa sama KPDRB, cuman kan dipublikasikan juga melalui publikasi utama yang ada di BPS Kabupaten Boyolali kan Boyolali dalam angka. Cuman lihat aja angkanya gitu, PDRB sekian, terus bisa tahu pertumbuhan ekonominya sekian. Tapi ternyata kalau kita lihat secara detail itu kita bisa tahu ya pertumbuhan masing-masing sektor itu Iya. seperti apa, kemudian sektor mana sih yang sebenarnya berkontribusi paling banyak, yang masih belum tumbuh di tahun ini. Iya, sangat bisa detail kita lihat. Tercerahkan akhirnya sih. Lumayan lah, siapa tahu nilainya A besok. Amin. Bukan apes, Habis. Apa sih emang ada? ada lah. Gak ada loh. Masa Emang amin? ada. Tahu aku udah lama nggak kuliah. Oke, baiklah. Kapan-kapan kita ngobrol lagi deh kayaknya nih untuk mata kuliah yang lain. Biar semuanya nilainya jadi bagus. Terus apa lagi nih? Oke, ya. Mungkin karena sudah cukup ya, saya kira kita sudah sampai obrolan kita juga sudah sampai ngasih masukan ke pemerintah Kabupaten Boyolali agar pertumbuhannya itu berkualitas itu tadi ya. Ya, memang, bisa menyerap banyak tenaga kerja
kemudian juga bisa mensejahterakan penduduk Kabupaten Boyolali. Dan ternyata memang angkanya itu nggak ajaib gitu ya, maksudnya bisa kita lihat loh cerminannya di lapangan, kondisi realnya itu memang tergambarkan. Sangat tergambarkan jelas di lapangan Boyolali. Memang angka tuh memotret kondisi lapangan itu. Potret lapangan. Tidak. Oke, terima kasih banyak sudah mampir di warung kopi data saya.